Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Rubianto dengan NIM 41153548 angkatan 2015, ingin mendemokan aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya untuk bisa lanjut penulisan skripsi bab keempat. Jadi untuk halaman home ini seperti ini. Di sini ada logonya, kemudian ada menu phone, kategori, diskon, daftar, dan masuk. Nah, untuk menu diskon ini sementara ini belum ini, dan ini akan update di kemudian hari, jadi belum bisa diaktifkan, jadi belum aktif untuk menu diskon ini. Kemudian di sini ada banner juga. Nah, di sini ada kategori di sini kita bisa menambahkannya secara dinamis oleh admin. Kemudian di sini juga ada produk terbaru ataupun produk-produk yang memang ada di sini. Jadi untuk melakukan pembelian bisa dilihat di sini produk apa saja yang tersedia. Dan kita juga bisa untuk home, maka akan diarahkan ke home sendiri. Kemudian untuk kategori, nah ini tampilannya mirip dengan tampilan home, hanya saja tidak ada banner, jadi langsung ke kategori saja. Nah, misalkan kita mau kategori gadget, nah ternyata ada satu kategori gadget. Kemudian furniture juga ada satu, baby juga ada satu, tool juga ada satu, make up juga ada satu, dan sneaker juga ada satu. Nah, ini untuk halaman berdasarkan kategori seperti itu. Dan ketika kita mau melihat produknya, kita tinggal klik aja di sini. Nah, dan akan tampilnya seperti ini. Jadi di sini ada produk, ada gambar produknya, dan kita juga bisa menampilkan yang lain seperti itu. Di sini ada 4 gambar seperti ini untuk melihatnya. Dan di sini untuk judulnya, kemudian ini by Hilja Store, artinya oleh penjual dengan nama tokonya itu Hilja Store, dengan harganya itu 1.500.000, dan ini deskripsinya, dan ini hanya sebagai contoh aja, Loren Ipsum. Jadi ini sudah dinamis semua, baik itu judul, kemudian penjualnya siapa, dan juga harganya, dan begitu juga deskripsinya. Nah, ini untuk untuk yang komentar ini sementara ini masih statis, jadi belum dinamis, jadi ya hanya ini aja. Dan ini juga mungkin kedepannya akan diupdate. Sementara ini memang karena belum terlalu dibutuhkan, jadi untuk komentar ini ya belum diaktifkan, masih bersifat statis. Nah, di sini. Nah, jadi untuk melihat produk ini, kita tidak perlu login dulu, kita bisa lihat-lihatnya aja dulu. Tapi misalkan kita mau memasukkannya ke chat, ini kan sebenarnya akan diarahkan ke keranjang atau chat, tapi karena kita belum login, jadi di sini keterangannya masuk dulu, dan ini nggak bisa diklik gitu ya, dan ini akan diarahkannya ke halaman login seperti itu. Nah, ini jadi akan diarahkannya ke halaman login. Untuk misalkan kita sudah punya akun, bisa ke sini lewat masuk dulu di sini, karena diarahkan ke halaman login. Kemudian juga di sini juga bisa tekan tombol ini masuk, kita juga akan diarahkan ke login ini. Nah, jika sudah punya akun tinggal login saja. Tapi misalkan kalau kita belum punya akun, kita bisa mendaftarkan di sini, daftar untuk registrasi. Maka kita akan diarahkan ke sini, ke form registrasinya. Di sini kita akan diminta ini nama lengkap, kemudian email, password,
dan konfirmasi password. Dan di sini kita sekaligus tuh apakah kita mau membuka toko atau tidak. Kalau ya, nama tokonya silakan di apa, diisi, kemudian dan kategori tokonya itu menjual tentang apa gitu. Ini berdasarkan kategori yang sudah ditambahkan oleh admin sebelumnya. Nah, jika tidak, jika kita hanya ingin memilih saja, maka pilih aja yang tidak. Maka secara otomatis akan tertutup form tadi. Jadi misalkan di sini kita ya aja ya. Kita contohkan nama lengkap misalkan Dede Nur aja. Kemudian kemudian passwordnya dan kita akan membuka toko di sini karena tokonya dan kategorinya ini misalkan ini gadget aja. Nah, daftar sekarang. Ini password artinya harus 8 karakter ya. Passwordnya harus 8 karakter, saya lupa tadi 1 sampai 6 ya. Kita ulangi lagi tadi, nama lengkap di validasinya udah jalan ya. Dan jadi Nur, passwordnya aja. Ada 8 karakter terus jadi motor gadget. Nah, secara otomatis di sini akan diarahkan ke halaman home-nya gitu ya. Halaman store page home-nya. Nah, di sini baru kita bisa belanja. Sama dengan halaman home tadi sebelum kita login. Ini di sini bedanya di sini sudah ada profil kita. Dan ini untuk profil juga, untuk yang gambarnya ini masih bersifat statis ya. Jadi siapapun orangnya yang memiliki akun atau membuat akun di sini, sementara ini fotonya masih tetap ini aja ya. Jadi sama. Meskipun misalkan perempuan di sini, tapi tetap fotonya ini. Ini sama ya. Misalkan kita mau beli sneaker. Nah, di sini sama seperti tadi halamannya, namun di sini karena sudah login, jadi di sini tulisannya sudah berbeda, tidak masuk dulu, tapi sudah masukkan ke keranjang. Artinya ini sudah bisa kita beli. Kita coba masukkan ke keranjang, ke chat. Nah, di sini kita diarahkan ke ini halaman chat. Dan di sini sudah berubah keranjangnya, jadi ada satu pembelian yang kita lakukan. Dan di sini misalkan kita mau beli lagi, kita telepon lagi dari apa, misalkan perlengkapan bayi dan masukkan ke keranjang. Di sini sudah menjadi 2. Dan di sini ada aksi remove. Jadi kalau misalkan kita mau membatalkan, di sini juga kita bisa membatalkan. Misalkan nggak jadi perlengkapan bayinya, nanti kita remove aja. Kita remove dan tinggal ada sneaker seperti aja. Di sini juga dari catnya berkurang secara otomatis seperti itu. Kita coba di sini juga sudah ada ini. Nah, mungkin juga di sini untuk chart di sini dari segi quantity belum tersedia ini. Akan kita mengatur berapa jumlah yang akan dibeli. Itu juga belum diatur karena memang target ini juga belum terlalu membutuhkan yang namanya quantity. Karena memang
nantinya ini di sini yang akan dijual itu kuantitinya sudah dijelaskan di deskripsi gitu, rencananya. Seperti penjualan teh kopi juga, penjualannya ya kalau kita beli otomatis itu tuh membeli 20 gitu. Jadi memang permintaan dari ini juga, permintaan dari pengelola usahanya juga, jadi tidak di sini ya diatur. Yang memang ini bisa dikatakan marketplace atau toko online untuk keluarga, karena memang keluarga sendiri banyak yang memiliki usaha kecil-kecilan gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk kuantiti ini belum ditambahkan ini, karena memang sementara ini belum diperlukan. Kemudian di sini kan harganya 1.500.000 dan di sini sudah lihat total itu 1.500.000. Dan di sini juga ada yang namanya informasi pembayaran. Dan untuk pajaknya memang untuk pajak, asuransi, dan biaya pengiriman ini belum belum kita jadikan dinamis, masih statis, karena memang ini akan diupdate jika memang sudah diperlukan. Karena memang lingkupnya juga belum mengarah ke sini, belum mengarah ke sini. Jadi untuk ini, untuk alamat misalkan alamatnya itu misalkan Valida Dawan, Dawan, dan provinsinya juga di sini Jawa Barat, Majalengka, dan negara Indonesia, misalkan 0,8. Nah, kita kalau sudah melakukan pengisian pada detail pengiriman, kita bisa langsung melakukan checkout. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman ini send dari Merchant. Dan di sini sudah ada nama pembeli, misalkan sebagai Nur, dan ini alamat emailnya, dan ini jumlah yang harus dibayar. Nah, di sini saya hanya membatasi dua saja. Jadi e-wallet dengan GoPay itu ini kita bisa dengan GoPay dan juga transfer bank. Karena memang ini yang paling banyak digunakan untuk saat ini, terutama di lingkungan pengembangan aplikasi ini. Sementara penggunaan itu ya berkecimpungnya ada di sekitar dua pembayaran ini. Nah, makanya saya batasi saja untuk pembayarannya di dua ini. Nah, misalkan kita otomatis kalau misalkan ini sudah check out tadi, sudah check out di sini ya, otomatis dari keranjang juga akan hilang ininya, jumlah item yang dibelinya otomatis akan terhapus seperti itu. Dan misalkan kita bisa cek transaksi kita di sini, kita yang menu di sini lalu ke dashboard. Nah, untuk di sini kan untuk pelanggan gitu. Jadi ini untuk pelanggan ini disamakan dengan admin juga. Jadi jumlah user yang ada pada aplikasi ini atau jumlah user atau penjual, baik itu penjual ataupun user biasa, itu jumlahnya berapa. Kebetulan ini di sini 4. Jadi untuk mengetahui seberapa besar sih orang-orang yang ada di aplikasi ini, pengguna aplikasi ini juga ada berapa, supaya bisa mengira-ngirakan juga. Jadi tampilan untuk pelanggan ini sama persis dengan tampilan admin. Meskipun ini user, tapi untuk pelanggan ini sama. Dan ini pendapatannya kebetulan masih nol karena memang belum jualan. Tadi bukan jualan tapi beli, jadi masih nol. Dan juga transaksi, maksud di sini transaksi dia menjual ya. Yang Dede Nur ini belum melakukan transaksi penjualan, juga masih nol. Dan juga di sini untuk misalkan ke produk saya, di sini juga masih kosong karena memang belum memiliki produk gitu. Dan bisa kita tambahkan, misalkan tambah produk baru. Nah,
Sini misalkan nama produknya itu versi terbaik, kemudian harganya itu misalkan kita, oh ini bukan kategori gadget ya, kategorinya itu yang kita jual ini sebenarnya dinamis di sini ya, kita bisa milih lagi meskipun dari awal kita bilangnya gadget, tapi di sini bisa kita tampilkan juga untuk yang, jadi kita bisa jualan yang lain juga, nggak cuma gadget aja seperti itu. Dan ini juga untuk tadi untuk jenis tokonya itu untuk kategorinya memang bisa diubah, nanti akan pada ini pada pengaturan kita. Dan untuk nama produknya misalkan kita ubah untuk ini, dan ini jumlahnya misalkan 10 juta, 10 misalkan 11 juta kepada gadget, kemudian kita beri deskripsi ini adalah ini. Kita bisa jangan lupa aja lah mengukur saja ya. Jadi sudah menyiapkan gambarnya, gambar versi berikut aja versi terbaru, harganya itu kita misalkan seperti itu, dan kategorinya itu untuk harga kursi jadi furniture, tapi ternyaman. Nah, kita bisa beri gambar di sini. Nah, kita bisa simpan. Nah, baru di sini kita ada produk yang akan kita jual. Ini muncul, dan misalkan ada lagi kita tambahkan produk lagi, akan terus bertambah di sini. Dan misalkan kita bisa lihat detail itu 3 klik aja di sini. Dan misalkan kita bisa menambahkan gambarnya, kan tadi gambarnya ada 4, jadi kita bisa menambahkan di sini. Kita juga bisa mengganti baik itu namanya atau harganya dan kategori bahkan deskripsi juga. Nah, kita coba tambahkan gambar, dan secara otomatis ini akan diupload. Nah, sekarang gambarnya sudah ada 2, dan kita tambahkan lagi sampai jumlahnya 4 atau 3 juga tidak apa-apa. Nah, satu lagi. Ini gambarnya sudah ada 4. Nah, kalau sudah sini sudah kita upload gambarnya, kita tinggal simpan. Jadi sekarang jumlahnya ada 4. Nanti akan kita lihat, sudah masuk di halaman home, dan tampilannya juga sudah sudah seperti yang tadi ya, pas pembelian sneaker. Dan ini kita lanjutkan aja dulu, karena kebetulan kita lagi di halaman dashboard. Kita ke transaksi, artinya transaksi yang dilakukan oleh akun ini. Dan untuk transaksi penjualan memang belum ya, karena akun ini, Redimur ini belum melakukan penjualan sama sekali. Tapi untuk transaksi pembelian, dia sudah melakukan pembelian tadi, melakukan pembelian dengan ini, yang namanya sneaker itu ya. Yang dimana penjualan ini namanya Hilya Store, ada ini, ada dan ini ada tanggalnya juga, dan kita bisa lihat detailnya juga, detail transaksinya. Nah, ini nama pelanggannya juga ada, kemudian tanggal transaksi dan totalnya berapa, dan ini nama produknya, dan status bayarnya memang masih pending, masih ditunda, dan ini akan diupdate oleh admin ketika memang sudah mentransfer juga.
Ini juga informasi detail pengirimannya kemana. Dan untuk alamat satu Walida mungkin ini bisa diisi oleh desa, desa RT RW gitu. Dan alamat dua ini untuk mungkin kecamatan gitu. Dan ini untuk provinsi ini secara kita generat sudah ada Jawa Barat dan Majalengka, ini kode posnya dan ini negara Indonesia. Ini statusnya masih pending gitu. Ini juga bisa kita misalkan kita mau mengirimkan resi ya, misalkan lagi kirim ya resinya untuk melacaknya kita bisa masukkan resi ini ya, resinya kita masukkan dan kita perbarui resi, makanya akan diperbarui dan apabila sukses maka sudah sukses itu. Sementara ini masih pending, simpan lagi aja. Berdiri. Kemudian untuk pengaturan toko, ini. Nah, ini karena nama tokonya ini tadi belum diganti ya, jadi masih satu itu jadi Nur Store ya. Kita ganti dan kategori itu diganti dan bisa simpan namanya jadi Nur Store. Dan ini ke akun saya, karena akunnya sesuai dengan tadi. Dan ini apabila misalkan kita keluar, maka kita akan diarahkan lagi ke halaman home. Kita keluar, dan kita bisa lihat di sini sudah ada produk yang baru saja ditambahkan tadi, yaitu kursi ternyaman dengan harga 3 juta. Yang ini berarti yang punya Edinburgh Store. Dan sekarang kita akan masuk ke halaman adminnya, ke halaman admin, di mana admin ini punya. Jadi admin juga bisa melakukan transaksi, seperti biasa tadi. Dan misalkan kita ingin ini, nah jadi di sini ternyata sudah ada 4 transaksi gitu. Sudah ada 4 transaksi, jadi dari semua transaksi yang ada dari keempat pelanggan ini, jadi sudah ada 4 transaksi, di mana pendapatan keseluruhan ini sudah pendapatan keseluruhan dari user pengguna aplikasi ini. Dan ini dashboardnya, dan ini produknya, ini produk yang ada di tadi di keseluruhan dari apa namanya itu user gitu. Jadi ada sekitar 7 ini ID-nya langsung 4 sampai 10 karena memang sudah dicoba-coba pas waktu pembuatan. Jadi di sini ada untuk kita juga bisa menambahkan produk baru di sini. Baru ini juga bisa sebagai admin bisa karena seperti tadi. Dan kita juga bisa mengedit di sini, mengedit yang ada di sini. Ya karena yang sebagai admin kan yang bisa mengedit di sini. Tapi memang mungkin hanya data-data ini aja yang bisa dibuat oleh admin. Untuk pengeditan foto itu kan bisa dilakukan atau hanya bisa dilakukan oleh pemilik dari tokennya sendiri. Jadi nggak semua bisa dilakukan oleh admin. Ini untuk produk, juga ini ada search, dan juga sebelum kita perlengkapan, maka yang akan muncul cuma ini aja, cuma perlengkapan dalilnya. Jadi ini sudah tahu. Dan misalkan ini versi ternyaman, kita hapus juga, kita hapus misalkan contoh, maka benar-benar sudah terhapus versi ternyaman. Dan ini untuk
galeri dipisahkan. Jadi untuk produk ini supaya lebih rapi ini. Jadi ini hanya data dokumen, jadi nama produknya apa, kemudian siapa penjualnya, kategorinya apa, harganya apa. Dan untuk foto ini sengaja disimpan terpisah gitu di album. Untuk kursi keluarga ini ada 4 jumlahnya. Dan foto ini juga kita bisa lakukan hapus saja di sini, karena ini secara otomatis diisi oleh user-user yang melakukan upload foto, jadi langsung ke upload di sini. Dan ini di sini juga kita bisa menambahkan galeri keluarga. Misalkan tadi gambarnya baru 3, mau ditambah lagi menjadi 4, kita bisa menambahkannya juga di sini. Tapi menambahkannya di produk yang mana, kita bisa pilih di sini. Kalau sudah bisa simpan. Galerinya jadi dipisah biar lebih ya, bagus gitu. Kemudian untuk kategori ini kita jadikan dinamis seperti tadi. Jadi di sini ada ID, nama, kemudian gambar kategorinya, lalu slide, kita bisa ubah dan hapus. Nah, jadi di sini untuk bukan pakai ID tapi pakai slide gitu. Jadi sekarang ini kita lagi ada di kategori menu kategori, tabel kategori. Jadi di sini slide juga kategori. Kalau kita coba ke transaksi, maka bisa dilihat di sini di URL juga jadi transaksi. Jadi biar lebih bagus aja kalau pakai slide itu. Karena kalau misalkan kita tambahkan kategori, kita bisa menambahkan di sini kategorinya apa, dan juga misalkan gambarnya. Kita juga bisa menambahkan seperti itu. Dan untuk transaksi juga, transaksi di sini sudah bisa dilihat ada transaksi itu sejumlah 4 transaksi. Di sini ya, transaksi yang sudah dilakukan. Nah, tadi untuk yang ini sudah masuk pending dan kita akan ganti menjadi sukses seperti itu. Kita ganti aja ke sini dari aksi lalu ubah. Di sini ini udah dihapus produknya. Kita coba seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi meskipun produknya sudah dihapus, tapi memang transaksinya karena sudah dilakukan, sudah dibuat, maka itu sudah sukses lagi, sukses. Dan jika kita lihat nanti akan kita lihat lagi apakah statusnya masih pending atau sudah sukses, tentunya di sana akan sukses juga karena admin sudah mengupdate status transaksinya. Usernya kan baru 4 tadi ya. Untuk admin ini nama saya sendiri, ini juga bisa kita tambahkan user di sini. Misalkan gini, tambahkan user, email, password, dan di sini role-nya mau admin atau user bisa pilih. Saya misalkan simpan. Kita juga bisa ubah misalkan ini. Bisa ubah ini juga. Kalau ini secara otomatis ya untuk nama ini, namanya siapa sudah ada. Kemudian untuk password ini karena misalkan karena ini kan opsional ya, barangkali namanya saja yang akan diubah, emailnya tidak. Jadi untuk password emailnya tidak, kemudian juga jadi barangkali hanya maksud saya barangkali hanya nama dan emailnya saja yang akan diubah. Adapun password kan biasanya enggak diubah. Ya udah, makanya kosongkan ya, tidak ingin password, jadi biarkan aja abaikan ini sifat opsional. Dan juga ini untuk role-nya juga ini kalau tidak diganti, ya udah biarin aja tidak diganti. Jika udah ya set no gitu.
untuk mengeditkan. Dan jika sudah, bisa kita sign out. Nah, ini bedanya untuk row admin. Untuk yang memiliki row admin itu kan bisa masuk ke halaman admin. Di sini URL-nya seperti ini. Jadi kita bisa masuk ke sini. Tapi kalau misalkan ini misalkan bukan admin, ini tidak bisa install. Nah, misalkan kita coba lihat ini untuk saya sendiri ini kan kita ke dashboardnya. Nah, ini untuk transaksi terkini. Jadi tetap jumlah pelanggan yang ada di aplikasi ini kan tetap ada 4. Kemudian ini saya sudah melakukan 2 kali transaksi dan pendapatan saya ini 12.500. Dan ini 12.500 ini didapat dari penjualan untuk kursi keluarga dan laptop pendapat. Ini memang kebetulan produk yang saya miliki. Transaksi, jadi yang beli ini Anan Utagana dan Hilya. Ini sudah ada 2 transaksi. Maksudnya di sini transaksi penjualan itu yang akan ditampilkan di sini. Untuk lebih detailnya kita bisa ini untuk produk saya. Produk saya ini kan ada 2 kebetulan, yang baru 2 kita bisa menambahkan juga di sini seperti tadi. Kemudian transaksi, nah di sini transaksi yang lebih detailnya. Kalau tadi untuk Redemir kan hanya transaksi pembelian aja karena baru beli aja, belum menjual produk yang dia miliki. Sedangkan ini saya untuk Redemir ini sudah melakukan penjualan untuk pembelian. Hanya transaksi penjualan ini sama persis dengan transaksi terkini tadi. Dan di sini transaksi pembelian saya juga sudah membeli perlengkapan bayi resleting dari Anak Store dan Hilya Store. Jadi akan direkap di sini. Karena juga kita bisa melihat detail di sini. Dan di sini sudah sukses. Sukses ini. Kemudian untuk ini pengaturan toko ini juga sama seperti tadi. Kita bisa ganti nama dan kategori apa. Dan kita juga bisa mengganti apakah toko ini buka atau tutup sementara. Saya sama seperti tadi keluar. Dan jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan secara garis besar sudah selesai, alhamdulillah. Tapi memang untuk beberapa fitur memang belum dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan, termasuk mungkin ini menu diskon. Jadi menu diskon ini memang belum dibutuhkan karena memang produk-produk yang dijual market ke sini belum mendukung itu. Kemudian di sini juga ada beberapa yang masih status itu yang komentar itu tanggapan atau testimoni dari para pembeli itu masih status. Dan itu juga memang belum terlalu. Nah, kenapa disertakan? Karena supaya lebih mungkin dari segi tampilan saja lebih bagus. Dan untuk mungkin karena tadi mid-trans untuk mid-trans ini kan sampai sini sudah cetak itunya, sudah bisa ditampilkan transaksinya baik itu di halaman dashboard user maupun dashboard dari admin. Dan ini mungkin untuk lebih ininya kan ini masih tes ya, belum ke production, jadi kita masih develop gitu, sehingga ini masih tes. Dan untuk lebih ini kita harus ganti dulu dari entry juga jadi ke production. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Dan mungkin saya akhiri video kali ini untuk sebagai video untuk melanjutkan pemeriksaan skripsi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.